Menurut kami kita semua harus berterima kasih kepada Qualcomm dengan Snapdragon X Series-nya. Tanpa ada Snapdragon X Series, rasanya sih ya laptop zaman sekarang itu kemampuan AI-nya masih ya segitu-gitu aja ya. Daya tahan baterainya juga masih tidak terpacu dan terpicu sama Snapdragon X Series laptop ya. Masih pada ya 12 jam udah bagus. Sekarang patokan bagus berubah jadi harus bisa 20 jam lebih. Semua dipicu sama siapa? Ini nih jajaran laptop yang pakai Snapdragon X Series ya. Dan perkembangannya juga udah semakin meningkat jauh sekarang. Mau tahu seperti apa? Yuk, kita bahas. Ya, kehadiran laptop Snapdragon memang memicu kenaikan standar laptop. Tentunya standarnya jadi lebih baik ya. Padahal baru 1 tahun loh Qualcomm memperkenalkan laptop Snapdragon di Computex 2024. Dan saat ini dibuat di Computex 2025, kita bisa lihat ya dampak hadirnya dari Snapdragon X Series di dunia laptop. Salah satu yang naik standarnya adalah daya tahan baterai. Dulu laptop dengan daya tahan baterai belasan jam itu udah bagus banget. Tapi coba lihat sekarang. Standar daya tahan baterai laptop kini naik di atas 20 jam. Berkat munculnya laptop Snapdragon. Kini daya tahan baterai belasan jam rasanya jadi biasa-biasa aja. Menariknya, tadinya tuh hanya laptop Snapdragon yang punya daya tahan baterai di atas 20 jam. Tapi coba lihat sekarang, laptop dengan prosesor X86 mulai mencoba mengejar standar daya tahan baterai yang dibuat oleh laptop Snapdragon. Laptop dengan prosesor X86 tertentu kini punya daya tahan baterai bisa menembus 20 jam. Bahkan baterai seri itu tetap bisa dicapai dengan performa yang tetap tinggi. Tapi perlu diingat, tidak semua laptop X86 bisa mencapai daya tahan baterai 20 jam. Sementara kalau laptop Snapdragon itu rata-rata yang kami uji ya, itu mampu mencapai daya tahan baterai 20 jam bahkan lebih. Menariknya, kalau butuh laptop Snapdragon dengan daya tahan baterai 20 jam, kita nggak perlu loh beli yang harganya di atas 20 juta. Laptop Snapdragon di bawah 15 juta pun daya tahan baterainya bisa 20 jam. Seperti contohnya Asus VivoBook S14 dan Lenovo IdeaPad Slim 5X yang sudah pernah kami uji sebelumnya. Bahkan laptop Snapdragon dengan baterai kapasitas kecil pun daya tahan baterainya itu masih bisa mencapai 17 jam seperti Asus ZenBook A14 yang udah pernah kami review. Tentunya karena kapasitas baterainya itu kecil, bobot laptopnya jadi super ringan, jauh di bawah 1 kilogram. Nah, di Computex 2025 kali ini kami juga diperlihatkan demo daya tahan baterai laptop Snapdragon. Di sini Qualcomm menggunakan laptop Snapdragon dari Asus dan HP, di mana keduanya diperlihatkan sudah memutar video selama 16 jam. Menariknya, saat kami cek sisa kapasitas baterainya ternyata masih ada sekitar 45%. Padahal udah nyala selama 16 jam loh, tapi baterainya baru berkurang sekitar 55% aja. Ini mau berapa lama lagi sampai laptopnya habis baterai nih? Jadi udah sepantasnya lah kita ucapkan terima kasih Qualcomm. Kalian sudah bikin standar daya tahan baterai laptop tuh jadi bisa 20 jam. Bahkan untuk laptop yang harganya relatif terjangkau sekalipun. Nah, selain daya tahan baterai, standar laptop yang juga naik adalah kemampuan AI. Ini bisa dilihat dari nilai TOPS dari NPU-nya ya. Sekarang naik berkali-kali lipat. Sebelumnya, NPU di prosesor selain Snapdragon itu kemampuannya cuma ya belasan TOPS aja. Tapi sejak Qualcomm memperkenalkan prosesor dengan NPU 45 TOPS ya, yang lain tuh jadi ikut mengeluarkan prosesor dengan kemampuan TOPS yang tinggi untuk NPU-nya. Uniknya, untuk prosesor Snapdragon, itu semua variannya itu punya kemampuan NPU 45 TOPS, baik tipe yang paling kencang maupun yang paling terjangkau. Jadi walaupun beli yang harga terjangkau, laptop kita tetap punya kemampuan AI yang mirip seperti yang harganya lebih tinggi. Sementara untuk kompetitornya, kemampuan NPU bervariasi antara tipe tertinggi dengan tipe yang terendah. Nah, lucu nih, walaupun kompetitornya punya nilai TOPS yang tinggi, ternyata hasil implementasinya juga masih bisa berbeda. Salah satunya bisa dilihat pada fitur Windows Studio Effect, di mana laptop Snapdragon fiturnya itu lebih banyak dibandingkan laptop-laptop yang pakai X86. Selain itu, load CPU pada laptop Snapdragon juga lebih rendah saat NPU digunakan dibanding laptop X86. Tentunya, load CPU lebih rendah tersebut membuat konsumsi baterai jadi lebih irit. Oh ya, kita nggak perlu khawatir ya sama aplikasi yang bisa pakai NPU. Nah, menurut Qualcomm, saat ini sudah ada lebih dari 50 fitur pada aplikasi-aplikasi ternama yang sudah bisa memanfaatkan kemampuan NPU di prosesor Snapdragon. Salah satu yang kita bisa lihat adalah di aplikasi Premiere Pro. Fitur Scene Edit Detection-nya kini menggunakan NPU untuk prosesnya. Uniknya, Premiere Pro yang digunakan ternyata masih belum versi native.
Jadi Adobe Premiere Pro ini berjalan di mode emulasi. Lucu juga ya, aplikasi yang jalan di mode emulasi tapi tetap bisa pakai NPU-nya prosesor Snapdragon. Selain itu, kita juga bisa pakai nih NPU-nya di aplikasi Music Production seperti Cubase ini. Seperti misalnya untuk mengubah suara atau mengubah pitch secara real time. Suara vokal dari video klip musik atau film yang kita tonton juga bisa kita hilangin nih secara real time ya, pakai aplikasi seperti Moises. Kita juga bisa menggunakan NPU-nya di aplikasi Gigapixel AI untuk mengubah gambar yang low res jadi high res dan lebih tajam. Bahkan NPU-nya juga bisa dipakai untuk menciptakan gambar dari input teks atau prompt dengan aplikasi Bria AI. Biasanya sih aplikasi yang begini butuh GPU tambahan yang kencang, tapi ini cukup pakai NPU yang hemat daya. Aplikasi chatbot seperti Anything LLM sekarang juga bisa pakai NPU loh. Menariknya, kemampuan AI di NPU juga bisa dipakai di perangkat kios untuk memesan makanan misalnya ya. Jadi kita nggak perlu repot buka menu dan lihat satu persatu makanan dan minuman yang tersedia. Kita cukup ngobrol dengan kiosnya untuk meminta rekomendasi makanan minuman yang sedang kita inginkan. Dan pilihannya akan muncul dengan segera. Nah, jadi kelihatan ya, AI-nya prosesor Snapdragon kini juga bisa dipakai untuk keperluan bisnis. Satu hal yang pasti, dengan adanya NPU, kita tetap bisa melakukan komputasi AI di aplikasi tersebut tanpa perlu connect ke internet. Jadi kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan bantuan AI, bahkan saat berada dalam pesawat tanpa koneksi internet sama sekali. Terima kasih banget ya Qualcomm ya. Sekarang semakin banyak aplikasi sehari-hari yang bisa menggunakan NPU di prosesor Snapdragon. Siapa tuh yang bilang kalau nggak ada aplikasi yang pakai NPU di prosesor Snapdragon? Nah, bicara soal aplikasi, kalau dibandingkan 1 tahun yang lalu, jumlah aplikasi native untuk laptop Snapdragon juga meningkat dengan sangat signifikan. Bahkan kini jumlahnya diklaim sudah naik 3 kali lipat. Iya, 3 kali lipat. Padahal baru 1 tahun loh laptop Snapdragon ada di pasaran. Jadi kelihatan ya, semakin banyak developer yang tertarik merilis aplikasi mereka untuk laptop Snapdragon. Bahkan emulasi dengan aplikasi X86 itu juga makin baik seperti yang kita lihat tadi di Adobe Premiere Pro. Nah, lalu bagaimana kalau aplikasi gamenya? Tenang, walaupun laptop Snapdragon tuh nggak dirancang buat gaming ya, bener loh, nggak dirancang buat gaming nih, tapi Qualcomm tetap serius untuk hal yang satu nih. Buktinya, Qualcomm mengklaim saat ini sudah ada lebih dari 1.400 judul game yang bisa dijalankan di laptop Snapdragon. Ini mengejutkan sih, karena Qualcomm harus memvalidasi 1.400 lebih judul game tersebut satu persatu. Apakah bisa berjalan normal dengan lancar di laptop Snapdragon atau tidak? Dan semuanya ini dilakukan hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Niat banget sih Qualcomm, padahal laptop Snapdragon itu fokus utamanya bukan buat main game, tapi buat produktivitas, ya, buat kerja sebetulnya. Nah, jumlah game sebanyak itu juga membuktikan kalau kompatibilitas aplikasi X86 untuk dijalankan di laptop Snapdragon jadi makin bagus saat ini. Nah, seperti kita ketahui, kebanyakan game yang ada saat ini tidak dirancang khusus untuk laptop Snapdragon, tapi dirancang untuk laptop berbasis prosesor X86. Jadi, kebanyakan game itu akan berjalan di mode emulasi saat dimainkan di laptop Snapdragon. Tapi ternyata gamenya lancar-lancar aja tuh dimainkan di laptop Snapdragon ya. Nah, ini juga ditunjang dengan update driver GPU secara berkala dari Qualcomm. Jadi, game makin stabil dan performa juga lebih optimal. Nah, di Computex 2025 ini, Qualcomm juga memamerkan bahwa game Kingdom Come Deliverance 2 yang menggunakan CryEngine bisa dijalankan dengan lancar di laptop Snapdragon. Ini bukan game jadul loh, tapi game baru yang baru keluar bulan Februari 2025 yang lalu. Lalu ada juga game Fortnite yang dalam waktu dekat katanya akan bisa dijalankan di laptop Snapdragon. Lagi-lagi, terima kasih Qualcomm karena kalian begitu serius menangani kompatibilitas aplikasi. Ini baru 1 tahun loh. 1 tahun lalu saat Computex 2024 hanya ada sekitar 30 tipe laptop yang pakai prosesor Snapdragon. Itu pun udah terhitung lumayan banyak jumlahnya ya. Tapi di Computex tahun ini Qualcomm mengumumkan ada lebih dari 85 model laptop yang menggunakan prosesor Snapdragon. Hampir 3 kali lipat nih peningkatannya ya. Bahkan di tahun depan ditargetkan jumlahnya meningkat lagi hingga lebih dari 100 model laptop. Jadi katanya ya makin banyak produsen yang tertarik bikin laptop berbasis Snapdragon. Kalau jumlahnya udah sebanyak itu, jangan-jangan Qualcomm sudah melihat nih arah perkembangan laptop Snapdragon mereka nantinya ya. Terlepas dari itu, sebagai pengguna kita jadi diuntungkan dengan semakin banyak pilihan laptop Snapdragon yang menarik-menarik. Gimana? Keren-keren kan? Kedepannya bahkan Qualcomm ini mau masuk ke ranah server. Kayak gimana tuh jadinya ntar ya? Harusnya sih server-server jadi hemat daya tuh. Kalau hemat daya bisa laku dong. Kan kalau di server itu yang namanya hemat daya luar biasa penting banget. Ya tapi kita lihat nanti ya perkembangannya ya. Mungkin akhir 2025, mungkin awal 2026 nanti mungkin ada kabar ya kalau soal yang satu itu ya. Tapi yang jelas balik lagi menurut saya ya udahlah ya. Kita harus bilang terima kasih kepada Qualcomm dengan Snapdragon X Series-nya. Saya Didi Irfan, Jakarta Ibu TV.